Oke. Saya mulai ya Bu, bismillah. Ibu Maria, saya mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ketua kelasnya, Nak Astrid, maju ke depan, pimpin temannya berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Semoga Allah menerima doa kami. Amin. Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih Nak Astrid sudah pimpin temannya berdoa. Kita tadi sudah berdoa bersama. Semoga apa yang kita doakan kepada Sang Pencipta meminta ilmu dan semoga bermanfaat dengan baik. Amin. Selanjutnya Ibu Guru akan melakukan presensi. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah ya Nak. Hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di sekolah yang tentunya pasti tujuannya adalah belajar dengan semangat. Sekarang seperti biasanya kita akan di setiap awal pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional. Coba Nak Naila maju ke depan, pimpin temannya menyanyikan lagu nasional. Sebelum kita menyanyikan lagu nasional, teman-teman silahkan berdiri terlebih dahulu. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Naila sudah pimpin temannya menyanyikan lagu nasional. Nah sekarang Ibu Guru mau bertanya, kenapa di awal pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional? Ada yang tahu? Coba Salsa. Bukti rasa cinta kita terhadap tanah air. Ya betul sekali. Jadi bukti rasa cinta kita terhadap tanah air. Selanjutnya di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Masih ada yang ingat apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Coba Sang Saputra. Perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Aksan.
pembelajaran 3 dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, kalian dapat merinci cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemudian yang kedua, setelah kalian berdiskusi dan membaca teks tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, kalian dapat menentukan ide pokok dalam paragraf. Selanjutnya, Ibu Guru akan bagikan soal pretest. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, kelompok 2. Sudah dapat semua? Sudah. Silakan anak-anakku mengerjakan soalnya. Ibu Guru kasih waktu sekitar 3 menit. Mana pulpennya? Paharul nyaman? Kenapa? Jangan lupa di lembarannya ditulis nama ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, kita kumpul ya. Kelompok 1 kumpul di meja Ibu Guru. Menyusul kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan tepuk dulu. Tepuk 3. Tepuk 1. Ya, untuk selanjutnya, coba anak-anakku siapkan buku pelajarannya. Sudah siap? Sudah.
pisangnya, induknya. Nah, selanjutnya siapa lagi? Coba Indah Pratiwi. Buahnya berwarna kuning. Buahnya berwarna kuning, berarti pisangnya sudah Matang. matang. Nah, sekarang dari kalimat yang telah dibuat temannya, siapa yang bisa menguraikan kalimat tersebut? Coba Astrid. Pohon pisang itu berjumlah daunnya 3. Ya, Buahnya berwarna kuning. ya. Batangnya berwarna coklat. Batangnya berwarna coklat. Nah, tepuk tangan untuk kesemua temannya. Selanjutnya pertanyaannya Bu Guru, tahukah kalian tentang perkembangbiakan? Tahu. Coba Fahrul Fahresi, apa itu perkembangbiakan? Melahirkan, betul. Apa yang biasa kalian lihat melahirkan? Sapi. Sapi. Apa lagi? Kuda. Kuda. Apa lagi? Manusia. Iya. Itu semua termasuk makhluk Hidup. Nah, kalau melahirkan biasanya mendapatkan apa? Anak. Nah, sekarang Hardi, apa itu perkembangbiakan? Telur. Bertelur. Apa yang biasa kalian lihat bertelur? Ayam. Apa lagi? Cicak. Cicak. Apa lagi? Nyamuk. Nyamuk. Bebek. Nah, bertelur itu setelah bertelur dia mendapatkan Anak. Nah, sekarang Ibu Guru memberi penjelasan. Perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup untuk memperoleh apa? Anak atau keturunan. Bagus sekali. Selanjutnya silahkan buka teks yang Ibu Guru bagikan. Teks bacaan. Sudah lihat semua? Sudah. Sekarang kita perhatikan paragraf 1. Paragraf 1. Pak Is baca paragraf 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di dunia yang beraneka warna, kita pastinya senang memotret tumbuhan. Keindahan warnanya membuat kita tertarik untuk mengabadikannya dengan kamera. Tentunya kita sudah tahu, tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan, dan perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui perkawinan. Perkawinan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ya, terima kasih Pak Is sudah membaca paragraf pertama. Nah, dalam sebuah paragraf ada yang disebut dengan ide pokok. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Coba Indah Pratiwi. Inti dari sebuah paragraf. Inti dari sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada intinya. Kemudian yang lain itu merupakan apa? Kalimat penjelas. Nah, kita amati kembali, kita lihat kembali paragraf pertama. Siapa yang bisa menemukan ide pokok paragraf pertama? Saya Bu, Coba Rafifa. tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Ya, betul sekali, luar biasa, pintar sekali. Nah, jadi tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Itu merupakan inti dari sebuah paragraf. Yang lainnya itu apa tadi? Kalimat penjelas. Nah, sekarang kita lihat ide pokok dalam paragraf tersebut terletak di bagian mana? Di tengah paragraf. Selain di tengah paragraf, ide pokok biasanya terletak di mana? Di awal. Kemudian di akhir paragraf. Jadi ada 3, di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Betul sekali. Selanjutnya Ibu Guru akan bagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kelompok 1, Nur Afifa, Hasana, Aksan Saputra, Muhammad Faiz. Coba angkat tangan. Kalian adalah kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Indah Pratiwi, Salsabila, Hardi Irawan, Muhammad Abdal, dan Ilham. Angkat tangan. Kalian kelompok 2. Sekarang kelompok 3, Husnul, Nur Afika, Alfran, Arvin, dan Muhammad Bilal. Angkat tangan. Kelompok
3. Yang terakhir kelompok 4. Astrid, Naila, Muhammad Fadil, Arfan, dan Muhammad Hafiz. Silakan angkat tangan. Kelompok 4. Selanjutnya kalian mengambil posisi tempat duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, di sini kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan berpindah tempat ke kelompoknya masing-masing. Oke. Jangan ada di kelas. Yang pertama, aku duduk dengan baik. Yang kedua, aku dengarkan seksama. Yang ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang, serta gembira. Hore! Selanjutnya, Ibu Guru akan menampilkan video pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tugas kalian menyimak video pembelajaran dengan baik, kemudian mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Paham? Siap? Siap. Oke. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara vegetatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan. Yang nantinya sebutnya akan jatuh kepala putik, melakukan pendidikan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita coba tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kayu. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Pada spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Kalau kalian tahu contohnya, ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Karena kalian pernah lihatnya juga. Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya, pisang dan bambu. Jadi dalam tanaman pisang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, maka akan terus subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kedua adalah bambu. Lihat tulisnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dalam ini ada 3: umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Pertama dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan laut atau susunan yang berlapis-lapis yang memiliki batang dan tumbuh di dalam tanah. Karena kalian punya contohnya, ya, bawang merah dan bombay. Jadi ketika kalian menanam bawang di suatu media entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung namun tidak luas, berisi cadangan makanan. Contohnya lobak dan lobak. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian harus membukannya namun tidak menghilangkan sampah batangnya. Dan ketika kalian lanjutkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi nama lobak yang baru. Selanjutnya, akar timba. Akar timba atau rumput adalah batang yang memiliki batas di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau daun surat. Coba kalian perhatikan daun kalian, itu adalah contoh daun rumput. Contohnya adalah kunyit, jahe, lidah, dan susu kembali.
Selanjutnya, sumbu, yaitu menggabungkan dua bahan tanaman yang sejenis. Wah, benar ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan metode sumbu adalah simpel bongo. Perhatikan gambar batang mawar yang batangnya masih sumbu, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk berbagai jenis kandungan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penggabungan bahan merah dan merah putih. Ingat ya? Menunggu, yaitu memisahkan bagian batang tanaman agar memainkannya atau membentukannya. Kemudian diingatkan oleh tunas. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara tumbuh adalah asal dan strawberry. Atau contohnya. Jadi ketika ditumbuhkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong, lalu kemudian dipisahkan atau menjadi tanaman yang baru. Ketika dikatakan tentang terlihat, oke, pada dulu ya pembelajaran kita, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye. Nah, itulah tadi video pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sekarang ibu guru mau bertanya, ada berapa perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? 2. Ada? Untuk lebih jelasnya, kita membaca teks tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Coba Pak Is, baca nak paragraf pertama. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di dunia yang beraneka warna, kita pastinya senang memotret tumbuhan. Keindahan warnanya membuat kita tertarik untuk mengabadikannya dengan kamera. Tentunya kita sudah tahu tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan, dan perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui perkawinan. Perkawinan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ya, terima kasih Pak Is. Kemudian paragraf kedua. Dibaca nak paragraf kedua, Indah Pratiwi. Baca paragraf kedua. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan vegetatif alami, makhluk hidup baru berbentuk tanpa bantuan manusia. Pada perkembangbiakan vegetatif buatan, makhluk hidup baru berbentuk dengan bantuan manusia. Ya, terima kasih Indah Pratiwi. Sekarang paragraf yang ketiga, Alfred. Tolong baca nak paragraf ketiga. Banyak tumbuhan di sekitar kita yang berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu tumbuhan paku, gangga hijau, pisang, jamur, bawang merah, dan kentang yang sering kita temukan, bahkan sering dimakan. Nah, itulah tadi teks bacaan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang sudah dibacakan oleh temannya. Untuk kegiatan kita selanjutnya, kita akan berdiskusi. Yang pertama, tugasnya adalah menentukan ide pokok dalam paragraf. Kemudian yang kedua, merinci cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif, kemudian dituliskan dalam tabel. Nanti ada di LKPD. Sekarang Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba diperhatikan di lembaran yang pertama. Ditulis nama ya. Tulis nama kelompoknya. Silakan dikerjakan KPD-nya. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan dikerjakan.
kemudian ada yang membaca bagian kedua. Baca teksnya, ada yang membaca teksnya, ada yang menulis. Kelompok 1 bagaimana? Aman? Oke. Berdiskusi ya. Sekarang kelompok 1. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Kalau yang bagian kedua, coba lihat tabelnya. Perhatikan kembali tabelnya. Jenis tumbuhan yang kalian sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan video pembelajaran tadi, cara perkembangbiakannya apa, kemudian keterangannya. Di sini ditulis vegetatif alami atau vegetatif buatan. Paham? Oke, lanjut. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Tadi dalam mencari ide pokok ada di tengah, ada di awal, dan ada di akhir. Silakan lihat paragraf kedua. Paragraf kedua. Paragraf kedua, coba dibaca paragraf kedua. Baca di paragraf kedua. Kelompoknya bilang ada masalah. Kenapa? Paragraf pertama, lihat teksnya, mana teksnya? Dibaca paragraf pertama. Tadi dalam mencari ide pokok, terletak di mana? Di awal, kemudian dengan yang terakhir di akhir paragraf. Coba cari di paragraf pertama, cari di awal, kemudian cari di tengah, dan cari di awal paragraf. Perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Coba dilihat di lembaran kedua kalau sudah selesai yang lembaran pertama. Lihat yang kedua. Yang kedua tadi. Jadi yang dalam tabel keterangan dilengkapi ya dengan alami dan buatan, dilengkapi vegetatif alami atau vegetatif buatan, dilengkapi nak.
tapi di situ aksan vegetatif alami ada vegetatif buatan. Tulis vegetatif alami atau vegetatif buatan. Jangan alami saja. Ada yang kemarin tulis alami saja. Vegetatif alami ada vegetatif buatan. Oke. Good. Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, coba selanjutnya kalian masing-masing perwakilan kelompok naik mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1, siapa perwakilan kelompok 1? Coba Faiz dan Aksan. Sini nak. Ya, oke. Yang lain diperhatikan. Paragraf 1. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Paragraf 2. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Paragraf 3. Banyak tumbuhan di sekitar kita yang berkembang biak secara vegetatif alami. Kemudian yang bagian kedua, siapa yang baca? Aksan Saputra. Jenis tumbuhan bawang merah. Cara perkembangbiakan umbi lapis. Keterangan vegetatif alami. Jenis tumbuhan pisang. Cara perkembangbiakan tunas. Keterangan vegetatif alami. Jenis tumbuhan mangga. Cara perkembangbiakan cakop. Keterangan vegetatif buatan. Jenis tumbuhan bawang. Cara perkembangbiakan umbi lapis. Keterangan alami. Jenis tumbuhan lobak. Cara perkembangbiakan umbi akar. Keterangan alami. Nah, itulah tadi presentasi hasil kerja dari kelompok 1. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Maju perwakilannya. Suaranya dibesarkan. Siapa yang baca bagian pertama? Maju. Oke. Paragraf 1. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Paragraf 2. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Paragraf 3. Banyak tumbuhan di sekitar kita yang berkembang biak secara vegetatif alami. Ya, bagian kedua, Bunda Pratiwi yang baca. Jenis tumbuhan pisang. Cara perkembangbiakan tunas. Keterangan vegetatif alami. Jenis tumbuhan bawang merah. Cara perkembangbiakan umbi lapis. Keterangan vegetatif alami. Jenis tumbuhan apel. Cara perkembangbiakan cangkok. Keterangan vegetatif buatan. Jenis tumbuhan wortel. Cara perkembangbiakan umbi akar. Keterangan vegetatif alami. Jenis tumbuhan singkong. Cara perkembangbiakan stek. Keterangan vegetatif buatan. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 3. Di sini, Ki. Maju. Paragraf 1. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Paragraf 2. Perkembangbiakan secara vegetatif
vegetatif dan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Paragraf 3. Banyak tumbuhan di sekitar kita yang berkembang biak secara vegetatif alami. Ya. Yang kedua, Bilal yang baca. Jenis tumbuhan bawang merah, cara perkembangbiakan umbi lapis, keterangan vegetatif alami. Jenis tumbuhan apel, cara perkembangbiakan cangkok, keterangan vegetatif buatan. Jenis tumbuhan pisang, cara perkembangbiakan tunas, keterangan vegetatif alami. Jenis tumbuhan jeruk, cara perkembangbiakan mencangkok, keterangan vegetatif buatan. Jenis tumbuhan ubi, cara perkembangbiakan stek, keterangan vegetatif buatan. Nah, baik sekali kelompok 3 luar biasa. Silahkan duduk kembali. Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Maju perwakilan kelompoknya. Di bagian sini. Paragraf 1. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan vegetatif. Paragraf 2. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Paragraf 3. Banyak tumbuhan di sekitar kita yang berkembang biak secara vegetatif alami. Bagian kedua, Nela yang baca. Jenis tumbuhan bawang, cara perkembangbiakan ubi lapis, keterangan vegetatif alami. Jenis tumbuhan mangga, cara perkembangbiakan cangkok, keterangan vegetatif buatan. Jenis tumbuhan ubi, cara perkembangbiakan umbi batang, keterangan vegetatif buatan. Jenis tumbuhan pisang, cara perkembangbiakan tunas, keterangan vegetatif alami. Jenis tumbuhan jeruk, cara perkembangbiakan cangkok, keterangan vegetatif buatan. Nah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silahkan duduk kembali. Nah, coba karena konsentrasinya Ibu Guru lihat sudah kurang, coba kita berdiri terlebih dahulu. Kita cek konsentrasi. Berdiri. Siap konsentrasi? Siap konsentrasi. Nah, sekarang diperhatikan Ibu Guru. Kalau Ibu Guru mengatakan selamat pagi, berarti kita bertepuk satu kali. Nah, satu kali ya, selamat pagi. Kemudian kalau Ibu Guru mengatakan selamat siang, kita bertepuk dua kali. Nah, dua kali. Kemudian yang ketiga, apabila Ibu Guru mengatakan selamat sore, kalian bertepuk 3 kali. Nah, kalau selamat malam, waktunya orang itu kalau malam sedang apa? Tidur. Berarti kita harus diam, tangannya seperti ini. Nah, paham? Oke, kita mulai. Cek konsentrasi. Siap konsentrasi. Nah, selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Konsentrasinya bagus. Kita lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Konsentrasinya baik. Silakan duduk kembali. Itulah tadi hasil kerja dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ada berapa? 2. Coba Ilham, yang pertama vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang pertama apa itu? Vegetatif buatan. Vegetatif buatan. Betul, pintar sekali. Yang kedua ada? Vegetatif alami. Vegetatif alami. Dan siapa yang bisa menyebutkan jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ubi lapis? Bawang merah. Coba Afifah. Bawang merah, betul, luar biasa. Dia berkembang biak dengan cara dicangkok.
menjadi kerja individu. Coba tadi LKPD-nya dikumpul. Sekarang Ibu Guru bagikan soal evaluasi. Sudah cukup?
kelapa dan tunas. Kalau kelapa teman ya, tidak ada tunas ya.
IPA sudah? Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Baiklah, kita kumpul. Mulai dari kelompok 4 maju ke depan, kumpul soal evaluasinya. Kasih kerja. Sekarang kelompok 1. Kenapa Pak Is menghayal? Kelompok 3. Sekarang kelompok 2 terakhir. Baiklah, untuk selanjutnya kita menyimpulkan materi pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa maju ke depan untuk menyimpulkan materi pelajaran kita pada hari ini? Coba Astrid. Yang lain diperhatikan. Perkembangbiakan secara vegetatif ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami adalah bawang merah, bawang bombay, kentang, dan pisang. Ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif buatan adalah singkong, ubi, mangga, dan apel. Ya, tepuk tangan untuk Astrid. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Alhamdulillah. Apakah pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Sebelum Ibu Guru menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru berpesan. Halo. Hai. Jadi setelah pulang sebentar, tidak boleh kita singgah-singgah. Seperti Bilal kemarin, Ibu Guru lihat singgah main bola. Tidak langsung pulang ke rumah. Ibu Guru sudah mau pulang, Bilal masih ada bermain bola di lapangan. Tidak boleh seperti itu ya nak. Bapak mamanya menunggu di rumah. Nanti dicari. Mana itu Bilal? Paham Bilal? Paham. Sampai di rumah, silahkan makan siang, istirahat, gunakanlah waktu luangnya dengan baik. Yang paling penting belajar dengan baik. Baiklah, tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan berdoa bersama. Wakil ketua kelas Alfred maju ke depan, pimpin temannya berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
bilang tiap-tiap celaka ada ya, di akhirnya ya salah pasti ada. Ibu di sini sebelum saya sampaikan apa yang ibu dapatkan dari kegagalan atau dari kendala yang ibu alami. Sekarang apa yang kemudian ibu rasakan, ya, kemudian bagaimana ibu dapat mengelola emosi ibu sehingga hari ini mulai mana silakan. Kemarin setelah melakukan PPL dan ternyata ada kegagalan karena alatnya mungkin tidak tiba-tiba error. Nah, setelah kembali berpikir bagaimana caranya mempersiapkan media tersebut dengan baik, mengecek kembali handphonenya, memeriksa semua jaringan, kemudian mempersiapkan